Tuhan Yesus yang baik, hati kami rindu untuk mendengarkan firman Dia Tuhan. Sebab firman-Mu kami percaya itulah kebenaran di dalam hidup kami yang harus kami tuntaskan sampai garis akhir. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-Mu Stephen yang sudah Kau percaya Injil-Mu Tuhan. Biarlah Injil-Mu dilepaskan di tempat ini bukan dengan hanya kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh bahwa firman itu akan membawa kami sampai pada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Kita siap untuk firman Tuhan. Silakan. Selamat pagi. Pagi. Tema hari ini adalah menjadi manusia baru ya. Sudah berapa lama sih kita baca Alkitab hari ini? Pasti lama kan? Sudah ada yang dari kecil, ada yang dari besar. Ya? Ada yang dari kecil sampai dari besar. Tapi sudah berubah nggak? Ini yang jadi pertanyaan kan? Sudah berubah nggak kita ini jadi orang Kristen? Atau cuman datang ke gereja, makan-makan, besok pulang atau dapat hiburan begitu aja? Ayo sekarang kita ini baca firman, kita menjadi orang Kristen, jangan malu-maluin ya. Ayo belajar lagi dari awal ya. Efesus 4:17. Kita waktunya sekarang ini sudah nggak ngurusin lagi yang namanya urusan-urusan yang remeh-temeh ya. Kita mulai membangun yang namanya bagaimana menjadi manusia ilahi. Amin. Ya. Nanti kehabisan waktu soalnya. Ayo baca Efesus 4:17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau surat ini dikatakan, ku tegaskan dan ku katakan padamu hari ini, berarti masih ada nggak? Masih. Orang-orang di Efesus ketika ditulis surat ini sama Paulus, ternyata masih ada. Makanya Paulus tulis, sebab ini ku katakan dan ku tegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama dengan orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Waktu saudara baca ayat ini, saudara mau berubah nggak? Atau ayat ini cuma sambil lalu? Ketika dikatakan jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, saudara mau berubah nggak? Atau cuman nah ini ayat biasa? Kalau nggak berubah, yuk kita lanjut lagi 18-nya. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pengertian yang gelap berarti orang itu ada terang nggak? Nggak ada. Orang ini nggak ada terangnya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau dia nggak hidup bersekutu dengan Allah, hidup dengan siapa dia? Nah, jelas ya? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Yang tadi person to person, yang sekarang mereka. Kalau Anda hari ini kita sebagai orang Kristen, tapi sekitar kita masih saja ada orang bodoh, masih saja ada orang yang hidup dalam kegelapan, yang salah siapa? Yang salah siapa ini? Ini sudah di masyarakat nih sekarang, sudah dilepas nih. Ada orang yang nggak ngerti-ngerti, ada orang yang ngerti, ada orang yang gelap, ada orang yang terang. Kalau sampai mereka bergaul dan tidak bisa menularkan terang itu, siapa yang salah kira-kira? Hah? Oke, kita ini terang nih. Ada orang masih dalam gelap. Kita bergaul, bisa nggak? Hah? Terang dan gelap nggak mungkin bisa bergaul. Salah satu harus ngalah. Yang ngalah yang terang atau yang gelap? Yang gelap. Yang gelap ya, setuju semua ya? Oke, baca lagi nih. Gelap kalau dikasih terang pasti terang. Nah, gelap dikasih terang pasti terang. Oke, kita baca lagi nih. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini macam-macam nih akhirnya ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Sekarang kita ini mau yang mana nih? Yang ikut mereka atau yang
belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu. Kita dulu dalam gelap atau terang? Gelap ya. Kalau dulu saya misuin orang, biasa nggak? Kalau dulu saya nyakitin orang, biasa nggak? Loh, kok aneh? Berarti manusia itu jahatnya seperti itu. Kalau kita memfitnah orang, biasa. Ayo sekarang kita cek ini. Berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu, harus meninggalkan manusia yang lama yang menemui binasa oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sudah ya, ada kriteria yang harus kita kejar hari ini. Manusia lama kita seperti apa? Yuk kita sekarang lihat nih. Manusia lama kita seperti apa kira-kira? Karena itu, ayat 25 ya, saya sambungkan ya. Karena itu buanglah dan berkatalah kepada seorang yang, karena kita adalah sesama. Masih bisa dusta nggak? Hah? Kalau kita baca firman harusnya kan berubah. Ya, setuju ya? Kalau waktu orang baca firman, dulu memang ada orang yang tidak berubah, tapi setelah baca firman harusnya, kalau disuruh buang dusta ya buangan. Tapi kalau masih ada terus, gimana coba? Gimana coba? Ini bahayanya orang yang berdusta ya. Saya kasih ayat ini. Banyak orang ya, dusta itu macam-macam ya. Ada yang kejadiannya nggak ada, diceritakan kejadiannya ya. Orang dusta itu tujuannya biasanya apa sih sebenarnya? Kenapa kita mau berdusta? Kenapa kita mau bohong? Kenapa kita mau memfitnah? Tujuannya apa coba? Ada tujuan nggak? Itu manusia lama atau manusia baru kira-kira yang seperti itu? Kita lihat nih ya hari ini ya. Manusia baru adalah manusia yang membangun. Ada suatu perkumpulan semuanya ingin membangun supaya semuanya baik. Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 39 ya, tolong ya. Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Jadi jelas ada tujuan saling membangun. Efesus 4 ayat 29. Ini yang jadi problem hari ini memang. Ya, ini saya lanjut yang ayat tadi ya. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nih sekarang saya pertajam lagi ya. Perkataan kotor di sini itu perkataan apa sih? Meso atau apa ini? Ayo. Perkataan kotor di sini apa artinya? Apa arti perkataan kotor di sini? Hah? Fitnah, dusta apa lagi? Bahasa Inggrisnya begini, let no corrupt communication. Apa arti korup? Ngurangi, menambahi, menceritakan yang tidak-tidak. Kalau ada seperti ini, bagaimana menurut firman? Kalau ada orang yang merusak, bagaimana menurut firman? Ayo, kita jujur-jujuran ya. Seandainya di sini, dalam suatu ibadah, kemudian saudara dirusak terus menerus, harus bagaimana kita bersikap? Atau ada yang mengacaukan, gimana harus bersikap? Kesempatan kasih? Sampai berapa kali? Hah? Kalau yang kuat 70 kali 7 itu masalah pengampunan. Ingat loh, kalau saya yang dikacau nggak ada masalah. Tapi kalau orang-orang yang lemah yang dikacau, apa akibatnya? Dan betapa jahatnya loh. Coba saya bacakan lagi ya. Amsal 20 ayat 19.
Anda mau datang ke sini bebas. Anda mau ke gereja silakan. Tentunya ketika kita beribadah, kita ingin diri kita itu berubah. Makin hari makin baik, makin hari makin terang, ya. Siapa mengumpat? Membuka rahasia. Jadi ada orang ngumpat, rahasianya akhirnya kebongkar. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang mengumpat biasanya karena sebetulnya coba bayangkan nih, orang mengumpat karena biasanya ada masalah. Nggak mungkin tiba-tiba mengumpat, tapi ada suatu masalah, ya. Saya tambahin Amsal 22. Mana dulu? Orang yang bocor mulut ini apa sih kira-kira? Masih manusia lama nggak? Lama, ya. Senang nggak kita yang bocor mulut, ngomong rasa-rasaan yang enggak? Dan itu destruktif. Saya harus katakan di sini, kalau hamba Tuhan aja khotbah salah saya tegur, apalagi ada jemaat. Coba bayangkan apa yang terjadi dengan saya ceritain ya. Kalau saya yang diisukan, nggak ada problem. Cuma imannya dikacau nggak karu-karuan, hasilnya apa coba? Dari suatu omongan. Kita ini membangun, nggak ada waktu lagi untuk ngurusi begini sebetulnya. Kita malu banget loh. Berapa lama lagi kita biarkan seperti ini? Kalau saya kuat, orang yang lemah gimana ini? Hari ini coba lihat. Ini semua orang Kristen loh. Yang malu siapa kira-kira sekarang? Kalau saya nggak malu karena cuma satu begini loh. Yang bisa mempermalukan saya cuma istri, saudara, anak, orang tua, dan orang terdekat. Ya. Tapi sekarang ini jemaat, kasihan loh. Ini firman punyanya begini. Harus bagaimana? Amsal 22 ayat 10 coba. Gimana menghindari pertengkaran hari ini? Kalau saya hari ini simple. Ya, hati saya nggak tega. Tapi firman katakan begini, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan berhentilah berbantah dan cemooh. Selesai. Sampai kapan kita yang harusnya membangun manusia roh sudah nggak level lagi ngurusi begini, masih lagi berkutat di manusia lama? Orang datang ke rumah saya hari ini, saya itu kan paling nggak mau bicara bisnis di dalam ini ya, males saya. Pak Joni aja kalau waktu ngomong, saya kan kalau bicara bisnis jarang. Datang ke rumah cuma ngurusi manusia lama. Coba bayangkan. Kalau hamba Tuhan aja khotbah salah, saya tegur kok. Saya menegur bukan saya benci, tapi kamu harus berubah menjadi manusia baru. Nggak bisa lagi seperti ini. Malu kan orang sebenarnya dikatakan manusia lama, jadi pengacau, bocor mulut. Sekarang coba bayangin, kita jadi manusia yang jatuh, kita berusaha memulihkan. Kalau ada manusia lama, yuk tinggal no. Kalau saya diam, saya salah loh. Ya, ayo kita baca lagi. Apabila kamu Efesus 4:26 ya. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, ya. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ojo lagi beri kesempatan lagi ya. Orang yang mencuri jangan mencuri. Sebetulnya artinya apa? Orang yang dulu ojo diulangi lagi, ya. Tetapi baiklah bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, bukan untuk memecah, untuk membangun. Waktu kita ngomong kita pikir ini, kira-kira waktu omongkan ini jadinya apa kira-kira? Kalau ini jadinya makin merusak, kita ini pengacau loh. Ya, orang yang diem-diem nggak tahu urusannya, juntrungannya tiba-tiba jadi nggak karu-karuan. Ya. Dimanapun supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30-nya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yang berdosa gini loh, orang yang masih Roh Kudusnya belum menjadi terang, masih belajar, dikacau, akhirnya rusak semua. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita bicara begini gak ada dendam saya. Selesai. Tapi kalau ya, jangan kasih kesempatan lagi. Kasihan. Berapa lama sih kita terombang-ambing dengan fitnah-fitnahan yang enggak ini? Ya kan? Lebih enak kita ini sekarang yuk semuanya membangun. Kalau misalnya nih sekarang nih,
Kita lihat nih, Kolose 3 ya, ayat 5. Kalau nggak berubah-berubah repot lagi, ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya mendatangkan murka. Hawa nafsu kita mungkin sekarang akhirnya suka memfitnah juga. Masuk ke hawa nafsu. Hawa nafsu banyak yang timbul dari pikiran dan tubuh ini loh. Itu hawa nafsu. Dan membawa kemana arah ini? Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau di Efesus ada, di Kolose juga ada, berarti memang banyak. Memang banyak. Dan ini sangat penting. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, terus-menerus yang diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar kalinya. Kita sekarang loh, ya, waktunya sekarang sudah berpikir manusia roh kan, berpikir gimana saling menguatkan satu sama lain. Bukan ngurusi iki gegeran kita damaikan, sudah nggak ada waktu seperti itu. Waktu kita ini gimana kalau mati besok masuk surga. Sudah nggak ada waktu lagi ngurusin seperti ini. Karena ingat loh, ketika dikatakan mengampuni, jangan marah sampai matahari terbenam. Karena kalau orang marah, biasanya kenapa sampai dikatakan kalau marah jangan sampai matahari terbenam, berarti memang orang marah gampang redanya nggak sebetulnya? Sulit, apalagi orang tua. Kalau seandainya ada orang dikacaukan, tiba-tiba dia kena serangan jantung mati, belum bertobat karena mengampuni, jahat. Makanya ini sangat-sangat berbahaya, dan setan itu tahu di mana timingnya dia untuk masuk dan mengacaukan. Terang dan gelap, harusnya menang yang terang. Tapi kalau yang gelap nggak mau berubah, tidak mau pernah berubah, gimana caranya? Paulus aja di Korintus, jika ada orang yang sampai diomongin nggak bisa, keluarkan dia, jangan bergaul, supaya dia diserahkan, dihukum sama di luar, supaya dia sadar. Kalau nggak sadar loh. Yuk kita baca lagi. Ayat 11. Dalam hal ini dia adalah orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, tidak bersunat, semuanya nih, ya. Orang sedikit budak, orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu kita sekarang merasa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihaninya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain. Kenapa sampai disebut sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah kan yang lain apabila yang sedang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat juga demikian. Memang ini harus kita lewati, tapi ojo terus-terusan, ya. Nggak bisa ini terus-terusan, ya. Kenakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Manusia baru ini memang kelihatannya gampang, tapi ternyata nggak gampang. Tidak gampang. Ketika saudara masih punya marah, masih punya kelakuan-kelakuan yang enggak. Kadang-kadang saudara katut kan. Kita di tengah-tengahnya ini repot loh. Saya pun juga nggak 100% bisa sempurna, tapi belajar terus, ya. Tapi kan nggak enak rasanya. Kadang kita begini loh. Setan itu benci sama orang yang dalam terang. Ketika orang dalam terang, musuhnya seluruh dunia dan berusaha untuk dijatuhkan. Sampai saya cerita sama saya begini. Yang bisa menjatuhkan kita, menjatuhkan semua, bukan orang lain, tapi melalui orang terdekat. Kalau kita misalnya mau dijatuhkan orang terdekat, kita jatuh, selesai. Misal hari ini saya dipermalukan oleh keluarga saya, misalnya oleh istri, oleh anak, oleh orang tua, oleh adik. Saya harus bagaimana? Saya biasa saja. Daud dipermalukan sama anaknya juga biasa kok. Asal bukan kita yang mempermalukan diri kita sendiri. Kita mau berusaha hidup sesuai dengan firman. Tapi kan kasihan, ya. Yang lemah imannya nih loh, kasihan, ya. Dan nggak semua orang kan kuat. Yuk. Sekarang nih,
setelah kita menjadi manusia baru, ya, cara baca firman-Nya kita juga harus tahu, ya. Jangan seperti ini loh. Kejadian 3 ayat 4. Setelah manusia baru sudah nggak seperti manusia lama, kita berubah cara bacanya juga. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ayat 5-nya, tetapi Allah mengetahui, ini masih kalimatnya ular loh ya, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti. Iblis itu menawarkan sebuah keadaan yang berbeda, ya. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi iblis membawa Anda, biarpun baca firman juga, dia akan bawa saudara ingin menyamai Allah, ingin seperti. Kita sekarang lihat lagi Matius 10 ayat 1. Coba, ini kita pakai matanya siapa yang kita baca ya? Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Waktu saudara baca ini kira-kira gimana kalau ada baca begini? Yesus memanggil 12 murid, memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kira-kira waktu saudara baca kepingin apa ini? Kuasa. Jadi manusia luar biasa. Ya kan? Saudara kepingin, wah, murid-murid dapat kuasa. Aku juga. Padahal saudara pernah pahami nggak? Yesus memanggil 12 murid, memberi kuasa kepada mereka dengan tujuan apa sih sebetulnya? Mengusir setan, mengusir roh jahat dan untuk menyelamatkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itu kan tujuannya bukan. Tujuannya bukan ini. Untuk membuktikan dia Tuhan. Murid-murid diutus untuk membuktikan bahwa dia Tuhan, supaya semuanya yakin. Banyak orang hari ini ketika baca ini kepingin nggak seperti murid-murid. Padahal tujuannya kan begini, Yesus kasih kuasa supaya murid-murid mengabarkan Yesus dan orang itu berubah dan orang itu percaya. Ya, setelah orang itu percaya, akibatnya apa kalau orang percaya? Dia menjadi selamat dan menjadi terang, ya kan? Tapi kita kejebak di sini. Kita merasa kita ini bukan yang mendengar firman, percaya dan menjadi terang, tapi kita putus di tengah-tengahnya. Kita ingin jadi murid yang punya kuasa untuk nobatkan. Kita kepingin seperti murid, kepingin nggak? Seperti murid itu punya kuasa untuk nobatkan orang. Nah, ini sekarang bahayanya di sini nih. Ini yang bahayanya. Kita belum selesai dengan diri kita. Ya, terus Anda pegang kuasa seperti itu untuk nobatkan orang. Bisa nggak? Bisa nggak? Seperti pertanyaan si Wulan. Kita pakai perlengkapan kebenaran semua. Ayat Efesus catat gimana sih? Sudah menyelesaikan. Baca dulu. Efesus 5 ya kalau salah ya. Ini banyak orang yang di tengah kepingin skip. Efesus berapa caranya? Oh, Efesus 6 ayat 13 cara. Efesus 6:13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lah ini dirinya sendiri belum selesai, mau ngurusin orang, ngusir setan, begini-begini, gimana coba caranya? Saya pengen tahu caranya gimana. Gimana caranya Pak Joni? Pak Yo juga, gimana caranya Pak Yo? Pak Yo yang paling tahu. Hah? Pak Yo yang paling Kita belum selesai semua loh ini. Ngurusi diri kita belum selesai, tapi kita ngurusin orang, gimana caranya coba? Ini loh, kita mau skip. Kita nggak mau jadi terang, kita mau jadi murid.
Kita mau sekarang ini punya kuasa, kalau doa sembuh, kalau ini. Kita kepingin semua orang itu jadi orang Kristen. Kita mau semua orang percaya Yesus. Kan keinginan kita juga seperti itu dong. Tapi itu loh, kalau Anda menjadikan orang Kristen, Pak Yud jadikan Kristen, tapi saya nggak berubah, saya masuk mana kira-kira Pak Yud? Saya jadikan semua orang di sini selamat, tapi saya sendiri nggak berubah, gimana coba? Calon sorga. Saudara, seperti ini loh, Kisah Rasul 8 ayat 18. Coba lihat nih ya. Kisah Rasul 8 ayat 18. Yolah, manusia lama sudah berubah menjadi manusia baru. Ketika kita baca firman harus berubah. Kalau nggak berubah, wah repot ini. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul menumpang tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Apa yang dilihat Simon kira-kira? Ketika ada Roh Kudus turun, ada Pak Yu doakan, Pak Budi doakan, ada Pak Joni, orang yang didoakan langsung bertobat. Kira-kira yang dilihat Pak Joni apa? Waduh, hebat Pak Yu. Ya, berikan aku kuasa itu. Ya kan? Bukan ingin membuat orangnya bertobat, tapi ingin kuasa itu. Ditawarin duit lagi, tak tukui oleh piro iki Pak kira-kira. Ini bahasa kasar, dibuat semudah mungkin. Tapi kalau ada yang sekarang, enggak. Hari ini bisa lebih halus. Ketika kita melihat kuasa itu, banyak orang ditawarkan untuk memiliki kuasa itu. Enggak perlu duit, tapi menjadi anggota sebuah gereja, menjadi begitu. Serta berkata, berikan juga kepadaku kuasa itu. Ayat 19-nya aja ya. Supaya jika aku menumpangkan tanganku atas seseorang, ia boleh menerima. Kepingin nggak? Kepingin nggak Pak Budi? Jadi ahlinya dulu. Hah? Coba. Ayat 20-nya. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Nggak bisa. Kita nggak bisa niru. Itu gift karunia, ya. Ya, jadi saudara nggak mau seperti Simon kan? Ini Simon si penyihir, bukan Simon Petrus. Namanya mirip, ya, sama-sama nama Kristen, sama-sama tertulis di Alkitab, tapi ini Simon si penyihir, satunya Simon Petrus. Kisah Rasul 19 ayat 13. Nah ini, juga beberapa tukang jampi Yahudi. Sampai ditulis tukang jampi Yahudi itu kira-kira ngisi nggak sih? Misalnya sekarang karena kita bacanya firman, orang Yahudi nggak ada di Surabaya, juga beberapa tukang jampi Kristen yang berjalan di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Kalau hari ini, siapa mereka ini semua? Siapa? Anak-anak pendeta. Saya nggak berani ngomong begitu loh. Ada Pak Joni yang bilang loh ya. Firmannya ngomong anaknya imam Yahudi. Pak Joni bilang anaknya pendeta. Coba. Saya waktu Pak Daud khotbah tentang hamba Tuhan yang profesional, saya mengambil dari sisi profesionalnya. Kalau jadi hamba Tuhan benar-benar profesional dari sisi positifnya loh, bukan profesional secara jasmaninya ya, tapi secara rohaninya. Benar. Nah ini loh, kita kepingin jadi Simon si penyihir, kita kepingin jadi anak-anak Skewa. Untuk sebetulnya apa sih? Nutupi diri kita yang nggak bisa berubah. Pelayanan itu bisa jadi kedok. Anda datang ke persekutuan juga bisa jadi kedok. Anda datang ke gereja juga bisa jadi kedok. Kenapa? Untuk menyembunyikan Anda yang nggak bisa berubah, bersembunyi di dalam kekudusan. Kalau orang ikut persekutuan, baik nggak? Orang datang ke gereja tiap minggu, baik nggak? Orang pelayanan, baik nggak? Baik. Kalau Anda datang cuma nutupi kedok, ternyata Anda menjadi orang yang lemah, nggak bisa berubah sebetulnya. Anda menjadi baik karena keadaan, bukan dari dalam diri kita. Ini yang paling bahaya loh, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan akhirnya kita baca firmannya juga rusak semua. Segala sesuatunya akhirnya jadi ribet. Contoh kemarin
fokus kita hari ini perubahan diri atau perubahan orang lain? Misalnya saya ngomong Pak Joni, Pak Ayu itu loh, saya suka metu bengi. Misalnya. Ketika saya ingin merubah Pak Ayu, kalau Pak Ayu berubah yang enak siapa sebetulnya? Saya loh nggak ada apa-apanya juga kan? Kan lebih enak saya yang berubah. Ketika saya yang berubah, orang nggak usah ngomong yang lain. Saya berubah untuk menjadi terang. Kalau saya jadi terang kan yang dapat saya sendiri. Ketika saya bertobat, yang dapat faedah siapa? Kan kita sendiri. Loh kok hari ini banyak orang Kristen kepingin ngerubah orang supaya dia orang-orang itu masuk surga, dia hanya masuk neraka. Kok ada yang berkorban seperti itu sih? Kok banyak Anda itu jadi orang terlalu baik, kayak malaikat kan, melayani orang, kepingin orang itu masuk surga, tapi kita sendiri kok mau nanggung seperti itu gitu loh. Kalau saya nggak mau, kalau saya sampai misalnya nggak bisa berubah dari diri saya, lah apa aku khotbah, lah apa jadi sini kan, malu-maluin kan, capek-capekin kan. Enggak lah, kita sekarang kejar menjadi manusia baru, itu manusia yang pasti bisa menjadi contoh, bisa menjadi terang. Kalau nggak bisa jadi contoh, nggak bisa jadi terang, jangan ngomongin orang lain, ya, diri kita dulu. Waktu kita baca Galatia 5:19 itu untuk kita kan, cerminnya kan kita kan. Kalau nggak berubah, kita nggak katut dulu masuk kerajaan surga. Kita sendiri yang harus masuk. Jangan sampai orang yang kita khotbah masuk surga, kita cuma melongo, dan kita nggak bisa ditarik kok sama mereka. Mereka yang bersyukur, kita yang setengah mati ya. Apalagi kita sekarang mandinya sudah firman. Tadi saya baca yang Efesus 5:26. Coba kalau orang mandi air dan firman, bersih nggak mestinya? Inilah. Efesus 5:26. Untuk menguduskannya. Siapa yang dikuduskannya? Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, mandinya aja bukan pakai air dan sabun lagi kan? Iya kan? Kita mandi disucikan oleh Tuhan dengan air dan firman. Bayangin loh, betapa bersihnya kita hari ini, betapa wanginya kita hari ini. Orang kalau sudah mandi bersih, orang sekitarnya merasakan. Kalau Pak Joni, saya, Pak Yo, Pak Budi belum mandi seminggu, orang yang sebelah gimana coba? Terus ngomongin orang, bersihkan dirimu, bisa nggak? Nggak bisa. Ini loh, kita hari ini dikatakan ayat firman gini, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian Yesus Kristus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, yang serupa itu nggak ada kerutan sama sekali, semuanya clean, bersih. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bayangin loh, saudara yang katanya mandi air dan disucikan pakai air, baptis 7 kali dan mandi firman tiap hari, ngomonginnya api, tapi kita nggak bisa jadi contoh, nggak bisa. Ini loh bukti loh, nggak bisa kita kalau nggak mandi. Kalau kita benar-benar menjadi manusia baru, apa yang kita lakukan nggak usah ngomong-ngomong, pasti baunya harum. Tapi kalau baunya kecut, baunya nggak enak, sudah. Anda mau kumpul? Kan kita ngomongin, supaya saya juga mau bergaul. Mandi yo. Ingat loh, ini pilihan. Makanya dari terang dan gelap. Harusnya terang itu membuat gelap jadi terang. Tapi kalau gelapnya tidak mau mandi, gimana? Anda yang sudah mandi jadi apa kira-kira? Ayo coba kumpul loh. Saya kepengen tahu kumpul loh. Anda kumpul sama orang yang belum mandi. Ya, Anda yang sudah mandi seger kumpul sama orang yang belum mandi bertahun-tahun. Kepengen tahu saya.
Coba kepengen tahu aku. Praktekkan. Ada orang gila yang di gelandangan, ya, yang ditemuin di jalan yang nggak mandi setahun. Anda yang mandi bersih kumpul loh. Satu mobil. Wes dadi apa coba? Kita pengen tahu. Kita berusaha memandikan dia. Kita berusaha menyadarkan dia sampai dia mengerti. Firman ini mungkin terlalu keras ya. Tapi kan ini kita semua kepingin berubah kan. Ya, menjadi manusia baru yang lama kita tinggal. Supaya setelah ini nggak bahas-bahas lagi ini. Kalau sampai ini nanti terjadi lagi ya sudah. Kita mesti tutup pagar. Ya, terpaksa saya kunci pagarnya. Ya. Setuju ya? Jangan saya disalahkan gara-gara itu loh ya. Kalau ada manusia lama yang masih ketinggalan nggak mau berubah, kita gembok pagarnya. Ya, bukan untuk jahat, supaya sadar. Kalau sudah bertobat datang lagi nggak apa-apa, ya. Kalau enggak tak kunci rapat. Kalau perlu tak pasang drago sama saya. Saya jahat atau gimana kira-kira? Aku terserah saudara kok. Saya pilihannya di tangan saudara kok. Firman ngomong, usiran ini, nggak bisa nggak ini? Supaya reda. Kalau nggak bisa ini. Tapi kita kasih kesempatan. Ya, masih ada kesempatan. Setuju ya? Oke, Yoel 2 ayat 12. Ayatnya Pak Joni ini. Yoel 2 ayat 12. Kapan waktunya mau berubah? Hah? Kapan mau berubah? Kalau yang dulu masih ada, mau berubah nggak? Ketika kita mau berubah, sebetulnya status kita jadi apa sih? Kapan waktunya nih? Tetapi sekarang juga. Demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Ayat 13 ya. Koyakkan hatimu, jangan pakaian. Kenapa sampai disebut koyakkan hatimu, jangan pakaianmu? Saya kutip dari Pak Joni. Banyak orang hari ini cuma mengoyakkan pakaian, tapi hatinya enggak koyak. Berbaliklah pada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia menyesal karena hukumannya. Ketika ada orang yang jatuh, ketika ada orang nggak berubah, Tuhan itu sakit hati sebetulnya. Hatinya sakit. Kenapa? Dia nggak merancang untuk sebuah penghukuman. Tapi kalau orang nggak mau berubah, ya ini akibatnya. Ya, nggak nunggu waktu. Sekarang juga ketika kita membaca ini, seperti Paulus tadi katakan, ku tegaskan, ya. Efesus 4 ayat 17, dibaca aja deh. Lagi. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sudah jangan lagi, ya. Yuk jadi manusia baru. Manusia baru, manusia yang sesungguhnya. Ya. Manusia baru kita hari ini melebihi yang lain-lain ini. Apa ciri manusia baru? Ciri manusia baru 2 Korintus 4:17, Charles. 2 Korintus 4:17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah yang tak kelihatan adalah kekal. Yuk ngurusi urusan kita, membangun bait kita, membangun rumah Tuhan di dalam diri kita. Cepet-cepetan masuk kerajaan surga. Ya, nggak ada waktu lagi loh ini. Waktunya cepat banget loh ini. Sangat cepat. Kemarin istri saya sama saya harus semobil ya. Saya ada kawan seorang angkatan laut. Setiap minggu komunikasi. Kemarin mati, katanya sedang bertugas, meninggal. Coba siapa yang tahu waktunya ini? Ada jasa penuh. Memang waktu ini jahat.
eman kalau sampai kita nggak masuk ya. Nih, orang yang sudah berubah menjadi Kristen yang sesungguhnya, berubahnya luar biasa. Yakobus 5 ayat 10. Memang kita semua ini pasti mengalami penderitaan ya. Tapi penderitaan yang bukan dibikin ya, jangan salah tafsir loh ya. Memang kita akan mengalami masalah, tapi masalah yang bukan dibikin sendiri. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nabi-nabi itu dia nggak pernah menjanjikan berkat karena dia tahu apa yang dia harus tanggung ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tapi jangan cari penderitaan karepe dewe. Ayub menderita bukan karena Ayub yang bikin loh. Ayub menderita karena memang dari luar. Tapi banyak orang hari ini masuk dalam penderitaan terus kemudian dia klaim ini dari Tuhan. Mama saya terjadi juga kok sama. Saya nggak malu untuk menyaksikan ini. Kalau tidak ada kemampuan, saya sering kali ngomong sama teman saya juga. Kalau nggak ada kemampuan, jangan coba-coba untuk masuk dalam masalah. Kalau nggak punya uang untuk beli mobil, misalnya nih sekarang, saya nggak punya duit, kepingin beli pesawat. Berkat atau mujizat? Saya kasih perumpamaan saya aja. Saya nggak punya uang, kepingin beli pesawat. Berkat atau mujizat nanti yang saya harapkan? Kira-kira gimana nih? Saya nggak punya uang nih, kepingin beli pesawat. Nggak punya duit, kepingin beli pesawat. Pesawatnya kebeli temenan, ya. Tapi nggak punya uang. Gimana cara saya bayar? Doa puasa apa lagi nih? Doa puasa ditagih, digetar-getar sama orang. Gimana saya harus bayar? Doa semalaman harus nggak bisa semua ini sekarang. Harus bayar, gimana sekarang caranya? Duit nggak ada. Nyolong ditangkap polisi. Cara paling gampang, utang-utang ke orang lain. Coba. Terus orang ketawa nggak sebenarnya? Ketawa nggak? Ketika Anda bergaul sama orang, kalau penderitaan itu dari Tuhan, terima dengan lapang dada. Tapi jangan kau yang menciptakan penderitaan itu ngawur namanya. Ngawur. Ini saya jujur aja. Masalah-masalah ini semua masalah biasa. Nanti soalnya cerita bisa berkembang. Karena gengsi, karena ini enggak. Cari dulu. Anak itu dididik dengan, coba bayangkan waktu ceritanya anak bungsu dan anak sulung. Waktu anak bungsu keluar, cerita Alkitab, anak bungsu dibiarin nggak sama bapaknya? Minta hartanya dibiarin nggak? Supaya apa? Belajar. Bapaknya kira-kira sayang nggak? Sayang banget. Tesan di luaran. Begitu dia nggak bisa, balik nggak? Balik, terus bapaknya gimana? Anak itu waktu balik sadar nggak? Yang ngajarin dia bapaknya atau keadaan? Sampai dia ngomong, di rumah bapakku banyak makanan, aku sekarang hidup terlunta-lunta. Waktu dia balik, dia sadar, jiwa dan tubuhnya sadar, dia balik kepada orang tuanya. Kita pun juga harus mendidik seperti itu. Tuhan pun juga mendidik seperti yang sama kok. Dia nggak akan inabobokkan kita. Ya, ingat loh, penderitaan harus saudara bayangin loh. Aku menderita ini karena cobaan atau karena diriku? Selidiki dulu. Kalau karena dirimu, ya tobat, bener lawan, ya selesaikan sendiri. Jangan minta setelah Anda merusak semuanya ini, Anda mau Tuhan yang turun tangan, nggak bisa seperti itu. Kidung Agung 8. Yuk, banyak orang begini loh ya. Dia merasa bahwa Tuhan itu senang dengan pasti dikasih-kasih sama Tuhan. Enggak. Tuhan tidak akan memberikan cinta, ya. Tuhan tidak pernah membeli cinta. Kidung Agung 8 ayat 7.
Ini firman yang tidak akan pernah dirubah sama Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Saudara mau beli cinta keluarga? Saya sering kali katakan, keluarga ini dibangun bukan karena uang. Keluarga pasti dibangun karena cinta. Cintanya saling membalas. Kalau ada orang bangun keluarga dari pemberian, kira-kira keluarga macam apa kira-kira? Ayo Pak Yo yang pengalaman. Kita mau bangun keluarga nih. Analogi, contoh paling gampang. Kita lihat ada perempuan cantik, ya. Untuk mendapatkan cintanya dia, kita kasih terus uang. Terus. Bisa nggak kawin sama perempuan cantik itu? Bisa. Hah? Waktu nggak dikasih gimana coba? Banyak nggak yang jadi seperti itu? Makanya Tuhan juga nggak mau kok kasih. Tuhan hanya jelas. Bahasa King James-nya begini, jika seseorang memberikan seluruh isi rumahnya untuk cinta, ia akan dicelah sama sekali. Tuhan pun juga sama. Dia nggak mungkin bentuk umat dengan semua pemberian. Itu Tuhan nggak fair. Tuhan nggak fair banget. Makanya Tuhan ini nggak ada di Alkitab, nggak ada. Tapi saya mencoba menganalogikan. Tuhan itu maha adil kan? Dia di alam semesta dia tidak mungkin dikatakan tidak maha adil. Kalau setan ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, ayo, engkau hukum. Masuk dalam hukuman lautan api. Manusia, engkau ampuni. Engkau nggak fair Tuhan. Oke, sekarang fair-fairan ya. Ketika manusia yang percaya dengan aku apa adanya, itu yang akan selamat. Yang nggak percaya, yang nggak percaya dengan aku, itu yang kamu ambil. Tuhan datang melepaskan semua atribut Tuhannya menjadi manusia. Masih ada orang yang mau cinta nggak sama seperti itu? Ketika dia melucuti semuanya, masih ada orang mau cinta? Masih. Buktinya kita hari ini. Kita mencintai ketika Tuhan menjadi manusia. Tapi ada orang yang ingin Tuhannya cuman sebagai yang berkuasa, nggak pernah turun tahta. Karena dia yakin kalau Allah seperti itu, ketika dimintain tolong pasti memberi. Nggak mungkin. Tuhan sudah ada firman-Nya kok. Cinta tidak akan pernah dibeli sama Tuhan. Tuhan mau kita saling mencintai apa adanya dengan Tuhan. Nggak mungkin. Dan rumah tangga akan rusak kalau isinya cuman pemberian, rusak. Cinta itu saling melengkapi. Apa yang Tuhan butuhkan, kita siapkan. Apa yang kita butuhkan, Tuhan siapkan. Semuanya saling. Ya. Daya manusia baru berubah. Tahan penderitaan, tapi penderitaan bukan yang dibikin sendiri. Kalau dibikin sendiri, urusi sendiri. Nggak perlu cari pendeta. Karena pendeta nggak tahu masalahnya kok. Cari payo boleh. Hah? Jangan. Paham ya Pak Alven ya? Kalau penderitaan karena kita, yang bisa beresin kita sendiri. Kalau penderitaan karena kita, masalah karena kita, Anda cari Tuhan, keliru. Tuhannya ada di dalam diri kita kan, guyu dia. Loh lak wis tak omongin, katanya Tuhan. Jangan nuruti hawa nafsu, turuti. Lak wis tak omongin jadi Tuhan. Tuhan di dalam ini ketika Anda susah, dia ikut susah loh. Ketika Anda susah, dia ikut susah. Katanya Tuhan gitu loh, aku gak melok apa-apa. Harusnya dapat manusia roh yang hebat, tapi ternyata sekarang disuruh jadi penghibur terus, suruh jadi penolong terus, ya kan? Anda sekali-sekali dong sama Tuhan untuk bisa saling menikmati. Di mana kita bisa saling menikmati antara istri dan suami? Dalam keadaan apa coba? Anda harus sekarang ini kan membawa manusia roh saudara, membawa Roh Kudus, suasananya yang betul-betul romantis kan? Bisa nggak dalam keadaan tekanan terus romantis sama Tuhan? Anda bisa dalam tekanan terus kemudian memikirkan sesuatu yang romantis? Nggak bisa kan? Anda gimana caranya ngomong sama Tuhan enak-enakan? Kalau Anda dalam keruwetan nggak karu-karuan? Daria bisa nggak sama istrinya? Sama suaminya?
Lagi ruwet terus ngomong yang cita-citaan, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya level yang tertinggi hari ini, Tuhan memberikan damai sejahtera yang luar biasa. Ya. Tapi jangan, ini loh, memang Roh Kudus sebagai penolong. Waktu kita susah, Dia menolong. Waktu kita butuh kekuatan, Dia menjadi seorang penolong dan seorang penghibur. Tapi jadikan Dia seorang kekasih beneran. Ini level yang paling tinggi. Ya, jadikan Dia kekasih. Kalau orang namanya kekasih, sudah nggak mikir yang aneh-aneh lagi. Suasana ini loh buatan. Jangan terus kayaknya kita ini cari Tuhan hari ini ya. Urusan keributan nggak karu-karuan loh. Sudah jadi manusia baru yang berubah hari ini. Satu iman, satu tujuan, satu pengharapan. Ya, ada ayatnya. Tujuan kita cuma satu, pengharapan, nggak ada yang lain. Yesus nggak menawarkan yang aneh-aneh lagi. Apa pengharapannya dalam Tuhan? Efesus 4 ayat 3, jelas. Ya, ini kalimat ini bukan kalimat biasa nih. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Anda bisa bersatu, bisa berhubungan dengan Roh Kudus itu dalam keadaan yang damai. Benar-benar buat kondisi ini damai. Terus satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu, tidak ada pengharapan yang lain-lain. Cuman satu tok isinya. Apa pengharapannya? Yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya, Allah yang atas semua dan oleh semua di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ingat loh, saudara mesti jaga ini loh. Berusaha memelihara kesatuan roh. Ini antara roh saudara dengan roh Tuhan. Ingat loh ya, kita ini bukan satu, bukan cuma ada diri kita di dalam kita. Ini ada Roh Kudus yang perlu dijaga, dipelihara. Yang bisa memelihara itu diikat oleh apa? Ikatan damai sejahtera. Tidak ada orang yang tidak merasakan damai bisa berhubungan nyaman dengan Roh Kudus. Nggak mungkin. Nggak mungkin isinya kemurungsung tok. Pasti kemurungsung tok. Dan damai sejahtera itu melampaui segala akal. Ini loh, ya, ini jangan di skip. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau Anda muntang-manting, Anda murat-marit, nggak karu-karuan, Anda nggak bisa berdamai dengan Roh Kudus. Pasti isinya kebingungan, nggak karu-karuan. Ya, dan ini bukan keadaan loh, sebetulnya, bukan keadaan luar loh. Orang yang punya Roh Kudus tidak tergantung keadaan luar. Mau susah, mau keadaannya ini nggak tergantung. Tapi jangan sampai keadaan luar itu kita yang membuat. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Pengharapannya apa kira-kira? Keselamatan. Keselamatan itulah tujuan iman. Di mana dia tempatnya ya? 1 Petrus ya. Saya bacakan. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ayat 10-nya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Yang diteliti dan diselidiki cuma satu, urusan keselamatan. Pengharapan kita cuma keselamatan, ya. Sudah, jangan urusan-urusan lagi sama yang lain-lain. Nanti saudara bacanya ayat Matius 11:29 ya kalau nggak salah ya. Di sini belum saya sharingkan ya. Matius 11:28 jelas, coba jelas.
Matius 11 29 ya. Oh sorry, Matius 9:25. Oh sorry, 28. 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kriteria ini yang saudara pahami selama ini. Siapa orang-orang ini? Kriteria ini siapa ini? Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Menurut saudara siapa ini? Hah? Orang yang belum kenal Yesus. Terus? Ini menurut, kalau kita baca ini, Pak Alvin, menurut Pak Liat siapa kira-kira ini? Orang yang percaya yang melarikan. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat. Biasanya kalau kita baca ini gimana coba? Yang punya masalah, betul ya? Yang punya beban berat, setuju ya? Yang terikat dengan pinjol, ya? Yang ini kan ini? Hah? Yang lagi dalam keadaan terpuruk, betul ya? Ini kan? Datanglah pada Yesus semua yang punya beban, datang semua kepada Yesus. Bener ayat ini? Ayo coba. Bener? Dulu begitu kan? Iya kan? Orang jatuh dalam dosa, terikat dalam dosa. Ayo Bu Matias, kira-kira kalau ayat ini buat siapa Bu Matias? Berbeban, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa kira-kira? Pak Paul siapa kira-kira ini Pak Paul? Hah? Semua orang. Siapa saja kira-kira yang punya beban berat dan letih lesu? Ini ketika Yesus ngomong, kacamatanya siapa yang dipakai? Kalau sekarang ada orang kaya, keluarganya baik-baik saja, semuanya nggak ada masalah, masuk kriteria ini nggak? Hah? Hah? Ayo coba Ibu. Jadi, kalau ada orang yang kaya, nggak usah kaya wis, pokoknya hidupnya makmur, istrinya cantik, anaknya semuanya baik, usahanya berjalan lancar, masuk kriteria ini nggak? Enggak kan? Enggak kan? Berarti isinya di gereja memang tidak salah. Hari ini yang menjadi orang Kristen semuanya orang-orang yang ribet, ruwet, bermasalah. Nih, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yang benar-benar nggak punya beban nggak perlu datang ke gereja. Itulah Kristen pro. Kan paling enak hari ini. Ngapain datang ke gereja mau nggak punya masalah? Kan kita harus paham hari ini kacamatanya siapa. Ketika Yesus ngomong, ada nggak orang kaya di hadapan Tuhan? Ada nggak orang yang Tuhan ngomong, kamu kaya banget ya? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak di hadapan Tuhan orang yang punya beban? Orang tadi yang kita lihat tadi, orang dunia tadi, orang yang hidupnya makmur, isinya semuanya bahagia, ada nggak di hadapan Tuhan bahwa dia nggak punya beban? Nggak ada. Semua punya beban. Firman itu berlaku universal. Di mata Tuhan semua orang itu miskin dan melarat. Yuk kita baca nih, Wahyu 3. Kalau enggak, makanya ini yang salah. Makanya isinya gereja hari ini, isinya PD-PD medeni. Banyak orang-orang yang ini loh, letih lesu berbeban berat. Kalau saya suruh kumpul begini terus ya lama-lama berat juga. Isinya cuma orang-orang yang letih lesu berbeban berat, terus jadi apa kita coba? Ya? Pusing nggak? Tapi untunglah, puji Tuhan, ternyata bukan ini yang dimaksud sama Tuhan ya. Wahyu 3 ayat 17. Ini di hadapan Tuhan ya. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Terus katanya Tuhan begini, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta
telanjang. Maka aku menasehatkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaianmu putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan keterlanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sudah ya? Jelas ya? Ketika saya berbicara ini ada suatu tujuan. Ini firman. Kalau kita mengasihi orang, nggak mungkin aku diam. Iya. Barang siapa ku kasih, iya kutegur dan kuajar. Tapi saya nggak berani ngajar. Saya cuma berani menegur. Ya. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kepada siapapun, kepada orang tuaku juga, kepada anak-anak aku juga, kepada istriku, sama kok. Saya akan bicarakan yang sama. Kepada misalnya nih Pak Joni salah juga misalnya ya, melenceng firman, saya akan ngomong. Kalau saya salah juga sama, teguran saya juga. Tapi jangan diajar. Ya, semua saling loh ya hari ini. Kan kita saling mengkoreksi kan? Salah, teguran, jangan diajar. Nih, jadi semua tadi kembalikan ke Matius tadi. Tidak ada orang yang kaya, tidak ada orang yang tidak punya beban. Kepentingan dunia jangan dibawa kepada Tuhan lagi. Kita manusia baru. Manusia baru itu bingung dengan urusan rohani. Kalau kerohanian kita morat marit, ini kita datang sama Tuhan. Tuhan, gimana caranya aku menjadi manusia baru? Bagaimana caranya ketika aku bercermin, aku gak ada beban berat? Bagaimana ketika aku punya dosa, aku bisa diampuni? Itu urusannya. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini semua tidak terkecuali. Orang seluruh dunia pasti butuh yang namanya pembebasan dan pengampunan. Ya, aku akan memberi kelegaan. Ayat selanjutnya adalah ayat 29-nya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara dikasih yang namanya kuk sama Tuhan, diarahkan hidupmu mau kemana. Ya, terus 30-nya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika saudara dikasih datang pada Tuhan, Tuhan akan berikan Roh Kudusnya. Tuhan akan berikan arahannya dia. Memang kelihatannya nggak enak, tapi kita tahu tujuannya jelas. Tuhan nggak pernah membuat tujuan kita menjadi kemana-mana. Ya, kalau yang namanya penderitaan sama Tuhan nggak bakal diurus kok. Buktinya apa? Lihat penderitaan nabi-nabi dan rasul-rasul. Tuhan nggak bingung, tapi untuk penderitaan itu supaya menunjukkan karakter kita. Ya, kita nggak bisa menghindari dari kesusahan terus kita mau melewati kesusahan, nggak mau susah, nggak bisa. Kesusahan itu memang Tuhan berikan. Ada ayatnya, ada, saya kasih ayat di sini. Kemarin saya sharingkan di sama Pak Joni ya kemarin ya. Di mana ya nih Pak Joni ya? Oh ini, 1 Tesalonika 3:3. 1 Tesalonika ayat 3. 1 Tes 3 ayat 3 jelas. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, ya kan? Dan dalam hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Yes, nggak usah ngurusi yang lain-lain. Kesusahan, penderitaan itu biasa. Tapi kita menjadi manusia baru sudah nggak berpikir yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Urusan kita harus sampai ke surga, jangan sampai nggak masuk. Amen. Sudah ya? Selesai ya? Sudah jadi manusia baru kan? Kita memang harus menggenapi firman ya. Tapi maunya yang kita ini jangan sampai kita yang jadi yang sisi negatifnya ya.
Ayat terakhir ya. Lukas 21 ayat 16. Ini ya, orang-orang Kristen sejati, orang-orang Kristen yang dibangun manusia rohnya. Suatu ketika, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Saudara tangkap begini. Kalau orang tua bisa menyerahkan saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, berarti semua akan jadi musuh. Artinya musuh itu di dalam roh. Semua akan berusaha menggoncangkan imanmu, ya. Kenapa begitu? Kenapa Anda sampai orang tua, saudara, kaum keluarga, sahabat-sahabatmu dan beberapa orang, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Makanya nggak heran kan? Kalau hari ini semua masalah, hari ini banyak orang Kristen yang digoda dari dalam, ya. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Yohanes 7 ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Makanya yang goncang hari ini semua dunia ini yang goncang. Yohanes 15:18 Charles. Terakhir Charles. Jam 1. Sekiranya kamu dari dunia, Charles, 15:18. Nah, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, karena sekarang kita sebagai orang Kristen, makanya yang menggoncang bukan lagi cuman yang sepele-sepele. Dunia dipertajam di Lukas tadi, orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, ya, itu pun bisa menyerahkan saudara. Itu bisa menjatuhkan saudara. Tapi kita tahu itu biasa, ya. Karena kita adalah sebagai orang-orang Kristen. Ayat 19-nya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kita. Jadi hari ini, kalau ada masalah yang bukan dari kita, ada dari luar, itu biasa. Itu bukan masalah. Tidak perlu ditengking-tengking, dilewatin aja lah. Ya. Semakin banyak serangan, semakin banyak persoalan, berarti memang kita dalam setan. Kira-kira goncang nggak orang yang rusak? Ada orang yang rusak digoncang sama setan? Dibiarin. Mau sudah tersesat kok. Tapi kalau engkau mau menjadi terang, makin hari makin terang, dia terganggu. Itulah buat setan iku mangsa, harus diredupkan. Makanya saudara pahami, makin saudara menjadi orang Kristen yang benar, makin banyak masalah. Pasti banyak masalah. Dan jangan takut. Kalau saudara bayangkan ayat dari Lukas 21 tadi. Kalau orang tua menyerahkan anak, saudara menyerahkan saudara, sahabat menyerahkan sahabat, sakit hati nggak sebetulnya? Tapi sudah dikasih tahu, sudah dikasih firman. Jangan takut. Memang keadaan ini pasti, supaya engkau jatuh. Misalnya nih, Pak Joni disakiti orang yang nggak dikenal, bisa sakit nggak? Nggak kan? Pak Budi disakiti orang nggak dikenal, nggak sakit. Tapi coba bayangkan kalau orang terdekat nyakiti, sakit nggak? Itulah yang ada di ini. Dia bisa masuk kepada orang yang lemah. Orang terdekat yang lemah, dia pasti masuk di sana. Dan jangan heran, itu pun terjadi. Sudah tertulis soalnya. Nggak bisa dihindarin. Tapi kita dikasih Roh Kudus untuk mengatasinya. Ya, sehingga masalah-masalah ini masalah biasa. Ingat ya, jangan sampai kita yang dijadikan alat oleh iblis untuk mengoncang yang terang. Boleh, Tuhan bilang kan, Tuhan harus dikhianati, setuju ya? Ada yang mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan tegur duluan nggak? Dia tegur.
lebih baik dia tidak dilahirkan. Memang ada yang namanya Yudas, tapi Tuhan juga negur juga kok. Tuhan mengasihi Yudas dengan sangat. Dia tegur duluan supaya sebetulnya Yudas supaya tidak melakukan, tapi akhirnya melakukan, ya wes. Yang menyerahkan Yesus adalah sahabatnya, ya kan? Pak Joni sakit hati pasti, misalnya suatu hari dikhianati oleh Pak Yo, dikhianati oleh Pak Juli, sakit hati. Tapi kita udah tahu, kita sudah nggak bisa sakit hati lagi, Pak. Kan firman-Nya sudah mengajarin kita, kamu akan diserahkan orang tuamu, saudaramu, sahabatmu. Diserahkan di sini kan untuk dibunuh kan? Kalau sekarang hari ini dibunuhnya gimana kita? Yang dibunuh bukan jasmanimu, tapi rohmu yang dibunuh. Roh kita ini dibunuh. Ya kan? Jadi kepahitan ini yang bisa membuat kita kan sama, orang tua, saudara, sahabat, dan orang terdekat. Mereka berusaha membunuh manusia ilahi kita. Mereka berusaha membunuh roh ini. Hah? Susah mengampuni. Susah ini wis selesai, manusia baru. Ya. Bang, nyanyikan satu lagu, Bang. Jika Roh Kudus, Bang. Jika Roh Kudus ada ya. Mari kita memuji Tuhan. Oh, iya. Roh Kudus bersamaku. Jika aku merasa sendirian, ada Roh Kudus yang diam di dalamku. Jika aku dalam kesukaran, ada Roh Kudus sebagai penolongku. Jika aku dalam kesedihan, ada Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang memperkuat. Ada Roh Tuhan dalam diriku, ada Roh Allah dalam diriku, seperti firman-Mu Bapa di dalam-Mu dan Kau di dalamku. Sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan, sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Sebentar. Bukakan 1 Korintus 3 ayat 16 atas. Jika ada Roh Kudus diam dalam diri kita, siapa kita hari ini ya? Coba Charles. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Siapakah yang mau membinasakan kita hari ini? Orang luar, dan yang paling bahaya adalah diri kita sendiri. Ya, Roh Kudus yang diam dalam diri kita, jangan dibinasakan. Begitu juga orang-orang yang lain. Kita harus sadar ini.
Kita sekarang menuju pada terang, bukan manusia lama lagi. Sekarang juga harus bertobat, tidak menunggu waktu lagi. Ya, silakan. Mari kita semua berdiri, kita bernyanyi bersama. Jika aku merasa sendirian, ada Roh Kudus yang diam di dalamku. Jika aku merangkul kesukaran, ada Roh Kudus sebagai penolongku. Jika aku dalam kesedihan, ada Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang memperkuat. Ada Tuhan dalam diriku, ada Roh Allah dalam diriku, seperti firman-Mu Bapa di dalamku dan Kau di dalamku. Sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan, sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas segala firman yang telah Kau sampaikan pada kami. Ketika kami masih menjadi manusia lama sebelum mendengar, tapi kami hari ini, saat ini juga, kami ingin menjadi manusia baru. Kami tahu semua kelemahan kami, Engkau tahu semua. Jangan biarkan itu semua melewati ambang batas kami. Kami semua saling membangun satu sama lain. Kami nggak ingin ada yang terlewatkan, Tuhan. Kami nggak ingin ada teman, ada saudara, atau orang yang kami kenal tidak mencapai kerajaan surga. Kami ingin semuanya mencapai. Kami adalah terang-terang-Mu, Tuhan. Ketika dengan pemberitaan firman, kami menerima dan kami percaya siapa Engkau yang bisa merubah hidup kami. Begitu juga ketika kami menjadi terang, biarlah kami juga bisa menularkan kepada orang lain. Jangan biarkan gelap, Tuhan, ada di sekitar kami. Biarlah orang-orang di sekitar kami juga ikut menjadi terang, supaya saling membangun dalam suatu ikatan damai sejahtera bersamamu. Kami bersekutu dalam satu roh, satu iman, satu pengharapan, satu tujuan, hanya untuk kerajaan surga. Bapa, perkuat kami masing-masing, dewasakan kami masing-masing, supaya kami tidak lagi melihat apa yang terlihat. Kami semua pernah bersalah, kami semua juga pernah, Tuhan, jatuh. Tapi kami melihat hari ini juga, saat ini juga, jam ini juga, kami ingin berubah menjadi manusia baru. Ketika kami bercermin, kami melihat ada wajah Kristus dalam cermin ini. Kami mau wajah kami berubah menjadi wajah anak-anak Allah. Bapa di surga, beri kekuatan pada orang tua saya,
Beri kekuatan kepada adik-adik saya, Ya. istri, anak-anak, juga semua jemaat di sini, semua rekan-rekan. Beri semua kekuatan supaya saling membangun, bukan untuk saling beruntukan. Kami tahu kami masih hidup di dunia ini, tapi kami mau menjadi sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Iblis tidak punya kesempatan untuk diri kami. Sekalipun ada celah, tapi Roh Kuduslah yang menutupi semuanya. Bapa, terimalah tubuh dan jiwa kami dan pikiran kami. Materaikan firman-Mu, supaya kami menjadi sempurna, tidak bercacat. Setiap hari kami bermandikan air dan firman. Kami berbau harum dimanapun. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, dengan segala kerendahan hati, segala kekurangan kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Bapa yang mulia. Amin.